Mami suka dengar istilah krisis perempat abad, quarter life crisis. Kevin pernah dengar juga ya? Pernah. Oh, aku merasa quarter life crisis. Terus aku memutuskan untuk mengasihani diri sendiri. Welcome to podcast Lini Masa with your host, Coach Irmawati. Selamat datang di podcast Lini Masa bersama saya Coach Irmawati. Podcast ini hadir sebagai ruang refleksi dan diskusi untuk kita memahami perjalanan hidup dari waktu ke waktu. Sebelum kita mulai, aku kenalin dulu nih dengan tamu podcast perdana kali ini. Ini dia, namanya Kevin Darmawan. Halo Kevin. Halo semua. Ya, jadi aku ini udah kenal dengan Kevin sudah lama banget. Sejak dari dalam perut ya, Kev. Iya betul, Kevin ini anak aku ya. Jadi anak aku satu-satunya yang sangat bermanfaat. Itu kata Bu Dokter ya, Kev ya. Akhirnya terwujud juga podcast ini ya, dan kita bisa ngobrol bareng ya, Kev. Padahal udah sekian purnama kita rencanakan gitu ya. Obrolan ibu dan anak yang harapannya sih bisa bermanfaat juga gitu ya buat sahabat-sahabat kita. Nah, episode kali ini merupakan episode perdana. Kita akan membahas tentang perbedaan peta hidup, jalan yang dipilih, dan jalan yang diharapkan. Khususnya sekarang ini antara ibu dan anak bagi dalam 3 sesi ya. Yuk kita mulai sesi pertama. Halo Kev. Halo Ma. Kevin lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Lagi sibuk bekerja, cari kerja, bekerja. Oh gitu ya. Iya. Pokoknya kerja gitu ya. Iya. Tapi ada kesibukan lain dong. Ya, kesibukan lainnya adalah istirahat kalau nggak kerja. Istirahat ya. Oke. Nah Kevin sekarang umur berapa ya? Sekarang Kevin umur 25 tahun ya. Nah kalau sekarang tuh Mami suka dengar istilah krisis perempat abad, quarter life crisis. Kevin Iya. pernah dengar juga ya? Pernah. Nah itu tuh kalau dulu Mami nggak ada si istilah kayak gitu ya gitu. Itu sebenarnya beneran ada kayak gitu Kev? Quarter life crisis itu kalau menurut Mama dan menurut Kevin ada atau enggak ya tergantung sama orang yang sedang mengalami atau tidak. Oke. Nah itu gimana sih? Ada perasaan galau atau ada hal lain atau apa sih? Mungkin masih fase diantara kita baru saja jadi orang dewasa sepenuhnya, udah selesai kuliah misalnya, udah kerja, atau mungkin cari pasangan. Jadi kita agak kebingungan antara kita mau menjalani hidup seperti arus atau kita mau mempunyai goal sendiri, atau kadang-kadang malah kita misalnya melihat di sosmed atau di LinkedIn, oh teman-teman di umur segini udah pada ngapain gitu, kita ngerasa kita ketinggalan, apa bahasanya insecure, mungkin kayak begitu ya. Nah itu tadi pemicunya ya, bisa sosmed juga ya, bisa lingkungan juga ya gitu. Nah Kevin sempat ngalami? Sepertinya sempat. Apa tuh yang dirasakan? Dulu konteksnya berarti mengalami quarter life crisis dalam apa nih, misalnya pekerjaan kah, apa hubungan kah, bisa macam-macam kan? bisa macam-macam. Apa yang sangat mengganggu sama Kevin itu apa? Yang sangat mengganggu itu mungkin karena Kevin agak gak peduli gitu ya sama isi sosmed gitu, dan kebanyakan di sini juga berita. Jadi lebih ke Kevin merasa terpressure oleh diri sendiri gitu. Karena misalnya kita punya set sebuah goal gitu, atau
cita-cita. Hmm. Nah tapi di umur segini yang kita harapkan, yang kita cita-citakan itu tidak tercapai dan kita masih begini-begini aja gitu. Jadi lebih ke karir ya Kak? Ya karir bisa, hubungan bisa, ya kan, ya kita misalnya sudah planning ini itu tapi ternyata masih di sini aja, kita masih apa ya istilahnya running in circles gitu ya. Oh iya. Iya. Nah, Kev, gimana tuh Kev? Ketika mengalami itu ya, di fase itu gitu ya. Terus Kevin kan kepengen keluar kan dari kondisi yang nggak enak gitu kan, nggak enak kayak gitu ya. Terus biasanya yang Kevin lakukan apa tuh Kevin? Kalau Kevin berusaha, karena ini lebih ke pikiran ya, jadi lebih relax, lebih enjoy life, tapi tetap dengan kita melihat end goal kita apa, terus apa usaha yang kita udah lakuin sekarang gitu. Jadi lebih apa ya? Lebih memikirkan refleksi diri gitu ya Kak? Refleksi diri. Biasanya mungkin dengan journaling gitu. Jurnal singkat aja, ini hari ini ngapain, besok mau ngapain. Biar ada planning gitu ya, ada evaluasi dan ada planning gitu ya ke depannya. Planning, afirmasi. Oke. Supaya apa yang pengen itu tercapai gitu ya. Ya, berdoa. Oke. Nah, jadi sebenarnya quarter life crisis itu baik atau buruk? Kevin sempat baca sebuah buku yang katanya ini adalah habit yang orang hebat tidak akan lakukan. Jadi buruk apabila kita, aku merasa quarter life crisis, terus aku memutuskan untuk mengasihani diri sendiri, kayak apa ya, ngerasa bahwa itu adalah sebuah penghalang, sebuah blocker buat kita itu untuk mencari solusi terus maju gitu. Itu buruknya itu. Kalau baiknya adalah ya berarti kita tahu nih, kita tahu kita punya masalah di hidup, kita masih pengen hidup gitu. Jadi itu bisa digunakan sebagai apa sih namanya, tujuan hidup lah, goal. Tuh gimana kita bisa mengatasi si quarter life crisis ini. Jadi yang penting itu memahami dulu kondisi yang ada gitu ya Kev ya. Tapi tidak menyalahkan gitu ya. Terus kemudian fokus kepada goals kita gitu ya. Pada goals kita, nah itu menjadi challenge gitu ya. Oke Kev, kayaknya cukup nih. Baik sahabat kita, akan jumpa lagi di sesi kedua ekspektasi ibu. Bye.